dunia dan akhirat. Saudara-saudara, tidak diperpanjang masalahnya. Masalahnya, saudara-saudara, hendaknya kita insaf, mengerti, tahu, yakin, tenang hati kita bahwa zaman saudara ini, zaman kita ini sudah ketinggalan jauh daripada ulama-ulama kita. Ini keinsafan pertama. Sudah jauh daripada ulama-ulama kita. Artinya jauh, sudah ketinggalan, wafat mereka itu meninggalkan kita. Daripada habaib, sudah Masya Allah, sudah banyak pulang ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau cara saya mau mencari sekarang seorang alim daripada bangsa habaib di Jakarta sini, terutama sampai di Bogor, hampir nggak ketemu saudara-saudara. Kemudian kembali lantaran saya agak jauh langkah saya mengitar bagian saudara-saudara saya, mu'alimin saya bangsa Indonesia, Sundanya, Jawanya dan lain-lainnya. Saya menengok pula kanan dan kiri, semuanya menyedihkan. Sudah banyak sekali pulang ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita insafi. Tinggal kawan-kawan. Kalau secara kawan, ingat kan saudara, kalau secara kawan ahli ilmu yang benar dapat menyampaikan ilmu Allah secara ilmiah yang sebenar-benarnya di saat ini, maka dengan bukti yang nyata, saya sudah berhalangan uzur, tidak dapat saya menyampaikan ilmu Allah, mengajar secara biasa, melihat kitab, duduk dengan secara benar, bersuara dengan secara baik, tidak kurang daripada 8 bulan. Maka di dalam 8 bulan ini saya mengingini, mengharap supaya pengajian-pengajian saya ini jangan sampai jangan sampai ngaso. Tapi nyata-nyatanya semuanya tak dapat mereka itu tampil ke muka untuk menggantikan saya mengajar sekadar jamaah-jamaah yang sekadar pengertiannya masih rendah, saya kata. Nah, dari karena itu, saudara-saudara, harapan saya, besar harapan saya, dan saudara-saudara insafilah, kalau kita memang sudah menginsafi bahwa ulama-ulama kita, habaib kita sudah pulang ke rahmat Allah. Ulama-ulama daripada bangsa kita pun, bukan bangsa habaibnya pun, mereka itu sudah banyak pulang ke rahmat Allah. Dengan keinsafan ini, ibu, bapak-bapak, hendaknya kita ingat, baik-baiklah menjaga masing-masing berliannya, masing-masing menjaga berliannya. Apa berliannya ini? Masing-masing menjaga ilmunya, masing-masing membawa ilmunya, menjaga ilmunya. Ilmu apa? Ilmu agama kita. Dari soal sembahyang, dari wudhu, dari istinja, dari segala aturan ibadah kita kepada Allah, dari awal sampai akhir, yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama habaib, ulama-ulama bangsa kita, guru-guru bangsa kita, yang sampai sekarang masih banyak yang mengerjakannya. Dari karena itu, bapak-bapak dan saudara-saudara, insafilah, udah kehilangan ulama-ulama kita, kehilangan habaib-habaib kita. Dengan kehilangan mereka itu, banyaklah kekacauan-kekacauan, penyamaran-penyamaran ilmu di dalam lingkungan kita ini. Nah, saudara-saudara, tidak ada yang akan menjaga iman saudara melainkan saudara sendiri. Tidak ada seorang akan menjaga Islamnya melainkan saudara sendiri. Dan tidak ada yang dapat membela mati-matian melainkan guru saudara. Tidak ada yang akan membela iman, membela Islam saudara, lain daripada guru kita yang sebenar-benarnya itu. Mereka lah yang akan membela mati-matian, membela iman
Islam saudara, supaya saudara hidup beriman, hidup berislam, hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama-sama habaib. Dengan cara ini mudah-mudahan jadi saudara-saudara pengacauan agama, orang bodoh tidak tahu, orang kurang ilmu tidak tahu, orang yang mengembalikan dari Islam ke kufur nggak tahu. Dia aja Islam sekarang dia jadi kafir dengan kepercayaan yang baru dia nggak tahu. Walhasil banyak sekali masalahnya. Jadi saya harap doa daripada saudara-saudara, karena tidak lain tujuan saya hidup mengharap kepada Allah panjangkan umur saya sampai berapa tahun saja kehendak Allah. Sampai berapa tahun saja kehendak Allah. Apa gunanya? Saya mau mengajar, saya mau datang itu kampung-kampung yang masih gelap keagamaannya. Saya mau datangin tuh orang-orang yang nyasar pendapatnya. Saya mau paranin tuh orang-orang yang sudah mengajak begitu dan begini, yang menyalahi perjalanan Nabi. Tidak ada lain tujuan saya hidup melainkan menyelamatkan saudara seluruhnya supaya selamat, beserta saya selamat dari dunia sampai akhirat bersama-sama saudara-saudara sekalian, insyaallah. Saudara-saudara yang terhormat, alhamdulillah, meskipun luar dari dugaan saya, dugaan pertama di 99% saya tidak hadir, karena jangankan lagi kita jalan nyangkal kaki saja udah tidak kuat. Tapi kehendak Allah, berkah saudara-saudara, kecintaan saudara-saudara dapat saya menyampaikan. Jadi nasihat saya yang terakhir sekarang saudara-saudara, karena keadaan saya begini kurang sehat, tapi demikian yakin saya kalau saudara-saudara doakan saya panjang umur saya insyaallah. Kalau saudara-saudara percaya kepada saya sehingga kepercayaan itu tidak dibawa oleh saudara melainkan membawa saudara ke dalam surga, pasti saudara masuk ke dalam surga insyaallah. Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tanda-tanda. Saudara, kalau rasa saudara mendapat keuntungan dalam batin saudara, alhamdulillah, merasa gembira hati kita, alhamdulillah. Meskipun tidak diucapkan dengan lidah, hati kita mengucapkan alhamdulillah. Mana yang dimaksudkan oleh saya, saudara? Hubungan maulid yang serupa ini, kumpulan saudara-saudara yang serupa ini, yang luar dari dugaan, ini kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ini, kalau saudara-saudara tidak didekatkan hatinya satu sama lain dengan habaib, ya nanti saudara datang kemari. Saya ulangi lagi, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dekatkan hati saudara-saudara ini dengan habaib, tidak didekatkan hatinya dengan hati-hati dengan orang-orang habaib, nggak nanti saudara kumpul ini tempat tidak jauh, malahan di tengah-tengah jalan ada orang-orang mau kemana, mau ke Wisra, oh di sana kepalanya siapa, si Anu, Habib, nggak ada apa-apa, dicegati masing-masing. Kalau Allah Ta'ala tidak maksud saudara-saudara untuk menjadi ahli jannah insyaallah Ta'ala. Dari karena itu saudara-saudara, pesan daripada saya saat yang terakhir ini, pertama doakan saya biar panjang umur saya untuk menyampaikan dakwah saya kepada saudara-saudara yang masih jauh dari ilmu Allah. Kedua, untuk saya mengajar kepada sebagian mu'alimin yang masih rendah pengertiannya. Ketiga, untuk mencegah orang-orang yang kiranya dia berjalan di sana dan di sini, ke sana dan kemari,
perjalanannya itu membawa kata-kata pelajaran-pelajaran yang tidak akur dengan pelajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin, ya Rabbi, panjangkan umur saya. Ketemukan dengan orang-orang yang nyasar, yang salah paham, yang bukan begitu pelajaran Nabi. Ketemukan saya dengan mereka dan lemahkanlah hatinya, berikanlah petunjuk supaya mereka itu dapat mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara-saudara, cara bagaimanapun juga alhamdulillah syukur kepada Allah, saudara diketemukan dengan saya diketemukan dengan saudara-saudara. Meskipun saya tidak kata itu dan ini, tetapi rasakan di dalam hati saudara. Kalau saudara cinta kepada saya, tak usah tanya kepada saya habis, cinta nggak sama saya, tak usah. Kalau saudara rasa cinta, benar-benar mahabbah, ingin dekat kepada saya, dunia dan akhiratnya, saya pun tentunya begitu juga saudara-saudara. Begitu saja saudara-saudara, begitu saja. Insya Allah saudara selamat imannya, selamat Islamnya, selamat i'tiqadnya, selamat ibadahnya, selamat kenabiannya, selamat segala guru-gurunya, supaya tetap kita di dalam perjalanan yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, peringatan daripada saya kepada saudara-saudara. Peringatan diharap saudara-saudara tetap bawaannya, ibadahnya, sujudnya, rukunya, wudunya, baca Qur'annya, tasbihnya, dan lain-lainnya sebagaimana yang sudah kita dapat daripada guru-guru kita sebelumnya. Nah, kita dari dulu, kalau kayak saya ini, umur udah 90 tahun kurang 1 tahun, 90 kurang 1. Saya mempelajari itu pelajaran berarti sudah 90 tahun kurang 1 tahun. Sampai saat ini, itu bacaan dari awal sampai akhir. Bacaannya begitu. Wudunya begitu, sembahyangnya begitu, semuanya begitu, akur sebagaimana yang kita jalankan sekarang. Jadi, ini karena tadi kecepatan dulu. Jadi, itu nggak enak ya. Jadi, apapun datang perkataan atau fahaman begitu ibadah daripada guru-guru kita. Kalau cara saya 17 dari mulai 20 tahun saya sudah mulai belajar. Berarti saya sudah mengikuti pelajaran guru-guru. Ada punya guru saya. Ada guru saya, ada guru ngaji, guru bacaan, guru wudu, guru sembahyang, guru ruku, guru sujud, semuanya. Jadi saudara yakin kita. Kalau saya demikian umur sudah 90 tahun, apalagi yang umurnya 100 tahun, apalagi yang sebelumnya udah 200 tahun dan lain-lainnya, lebih paten mereka itu mendapat ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi singkatnya, saudara, pegang betul. Jangan menerima ilmu luar. Artinya ilmu luar, pengertian luar bersalahan dengan apa yang jangan. Kalau bukan saudara sayang kepada iman saudara, siapa lagi yang akan sayang kepada iman saudara? Siapa lagi? Kalau saudara tidak mencari guru yang benar sayang kepada saudara, supaya saudara hidup dalam iman, dapat dalam iman, mau nyari guru siapa lagi? Yang baru-baru jangan. Jadi ringkas kata, mudah-mudahan saudara-saudara seluruhnya belajar ilmu yang baik, tidak tertipu dengan itu dan ini, dan pahaman-pahaman yang itu dan ini pun saudara tidak mudah terimanya. Karena saudara
akidah keimanan Islam ini, kalau memang kita kurang dapat guru yang benar-benar memberikan pahaman, kita menerima pahaman luar, akhirnya kejeblos sudah saudara-saudara. Kejeblos iman kita, kejeblos Islam kita. Coba lihat mana jeblosan orang, coba lihat. Kalau orang tidak tahu, sudah tahun yang sudah saya sampaikan kepada saudara-saudara, semuanya tahu bahwa waktu Mi'raj Nabi berangkat ya dari Baitul Maqdis terus sampai ke langit ke-7, terus sampai Ar-Rafratul Mustawa. Di sana dapat Allah Ta'ala berikan amanat sembahyang yang 50. Di mana di Baitul Maqdis, di bumi atau di atas? Di atas. Ngerti itu ya? Nabi kan berangkat dari bawah ke atas ke 7 lapis langit sana terus ke atas. Di sana menerima amanat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanat sembahyang yang 50 waktu. Kan gitu ya? Paham kan ya? Nah ini orang yang kurang mengerti, yang cara pahaman begitu rupa. Dia memberikan paham kepada orang-orang yang sebawah dia, atau dianggap dirinya dia, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di atas katanya. Kenapa anak Nabi dari Baitul Maqdis, dari dunia naik ke atas? Di sana di atas tuh baru menerima amanat dari Allah. Jadi pahaman dia berikan paham kepada murid-muridnya, Allah Ta'ala itu ada di atas. Nah ini bagaimana saudara-saudara? Pahaman orang yang bodoh nggak bisa memecahkan masalah ini. Orang bodoh tidak bisa memasalahkan masalah ini. Yang serupa ini baik-baik saudara-saudara. Jadi siapa yang mengiktikadkan, mempercayakan bahwa Tuhan itu ada di atas, dia kafir, murtad, pecah, hancur dia punya keimanan Islaman. Karena Allah Ta'ala tidak bertempat di atas, tidak bertempat di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak kecil, tidak besar, tidak begitu. Udah laisa kamitslihi syai'un. Itu hak zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi kalau demikian perlu nanti doakan saja dah. Doakan saya biar sehat afiat. Saya ingin menyampaikan ilmu. Nanti tentunya saya akan mengajar kepada saudara-saudara dalam kesehatan badan saya ini, mengajar tauhid. Memang waktu sekarang orang yang mempelajari tauhid, akidah sifat 20, kalau secara kata dulu sifat 20 hampir kosong. Pasaran sifat 20 hampir nggak ada pasarannya sekarang. Hampir nggak tahu. Kemudian yang kedua, peribadahan, duduk, istinja, cuci najis, dan lain-lain daripada peribadahan, penyucian, pembersihan badan, mandi janabah, mandi macam-macam. Itu pun sudah hampir-hampir nggak ada pasarannya lagi. Jadi di zaman yang terakhir ini, saudara pegang betul-betul amanat saya. Nanti bila mana ada guru-guru yang mengajar secara yang saya ajarkan tuh sifat 20-nya, perlu nanti ya. Nanti saudara perlu belajar sifat 20, wujud Allah Ta'ala wujud. Dibahas bagaimana wujudnya Allah. Tuh. Dan seterusnya. Jangan secara keterangan nanti sifat-sifat Allah, kita selamat daripada kekufuran. Jadi apa pendapat luar tampak daripada guru yang biasa kita belajar, jangan diterima dulu dari ringkasnya begitu saudara-saudara ya. Saya ingin menyampaikan macam-macam, tapi waktu tidak mengizinkan, kesehatan saya pun tidak mengizinkan. Jadi ringkasnya, saudara mudah-mudahan tetap dalam keimanan, keislaman secara yang diakui oleh Allah, diakui oleh Rasulullah, diakui oleh guru-guru kita, ulama-ulama, aulia-aulia yang sudah pulang ke rahmat Allah, dan yang selagi masih hidup, saudara, masih hidup, selama saya masih ada, selama saya bisa melangkah ke Citayam ini atau ke tempat-tempat yang lain, saya menyampaikan ilmu. Kalau masih dapat, saudara pegang, ambil perhatian,
cukup supaya saudara dapat mencatat di dalam hati saudara ilmu yang sebenar-benarnya untuk disampaikan lagi kepada jamaah-jamaah kita yang masih di dalam kegelapan. Inilah sekadar wasiat saya, pesan saya. Niscaya saya berbahasa kata, biarpun cara bagaimana, hidup mati saya ridho, saya senang, sudah menjalankan sekadarnya kewajiban saya, kecintaan saya, perhatian saya kepada keimanan, keislaman saudara-saudara seluruhnya, hidup di dalam ridha Allah, wafat di dalam keridhaan Allah, hidup di dalam rahmat Allah, wafat di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya apa yang kiranya angin-angin gak baik Allah Ta'ala singkirkan daripada kita keseluruhannya. Semua yang sudah jatuh matanya kepada wajah saya, mudah-mudahan kemurahan Allah itu penglihatannya kepada wajah saya, mudah-mudahan karena Allah keluar segala keraguan-raguan setan yang rajin keluar keseluruhannya. Tetap ikutin. Selamat di dunia wal akhirat. Sekianlah, kurang lebih harap dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.